Ya, halo, selamat siang teman-teman semuanya, rekan-rekan masyarakat Toraja Utara dan Tanah Toraja. Siang hari ini, puji syukur kita bersama dengan Ibu Beatrix Bulo. Ya, Oma ya panggilannya, Ya. Oma Beatrix Bulo ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai saat ini. Kebetulan Oma Beatrix mengetahui benar-benar secara detail seluk-beluk tentang budaya Toraja dari zaman dahulu hingga sekarang ya. Oleh karena itu kita mengambil kesempatan waktu beliau untuk berbincang-bincang sejenak ya, berbincang santai untuk segala sesuatu mengenai hal budaya Toraja dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan ya, Ya, Oma ya, iya. ya. Terima kasih kedatangannya adik Insinyur Erik Patula Iya. yang terima boleh kasih. menemui saya pagi ini. Ya, oke, sehat-sehat ya Oma ya. Ya, Puji Tuhan ya. Ya, sebenarnya kita ingin tahu sih secara umum tentang budaya Toraja gitu Ya. loh. Mulai dari rambu Solo, rambu Tuka dan segala sesuatu ornamen di dalam acara tersebut gitu Ya. loh. Nah, boleh nggak sih kita tahu Oma sejarah timbulnya rambu Solo tersebut gitu Ya. loh, mulai pokoknya sejarahnya Ya, gitu ya. loh. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara gamblang. Ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ada adik saya yang cukup memperhatikan budaya Toraja dan saat ini boleh menemui saya di pagi hari yang indah ini untuk meminta kepada saya supaya dapat menyampaikan sekilas tentang budaya Toraja dan termasuk adat rambu Solo dan rambu Tuka. Terima kasih adikku yang sangat kubanggakan, Insinyur Erik Patulak sebagai generasi milenial, bahwa dia bersama teman-temannya rindu dan penasaran ya, ingin sekali untuk mengetahui apa itu budaya Toraja. Tetapi lebih awal saya menyampaikan mohon maaf apabila apa yang saya akan sampaikan ini hanya sebahagian kecil dari apa yang saya ketahui, yang saya lihat, yang saya lakukan selama hidup saya. Karena hari ini saya sudah menjelang 73 tahun. Wow, tapi masih segar ya Oma ya. Puji Tuhan puji ya. Tuhan Ya. Karena mungkin karena saya mencintai budaya Toraja. Betul. Jadi leluhur saya tetap juga melindungi saya Ya. untuk ya bisa menyampaikan apa yang saya miliki, talenta saya, Iya. khususnya budaya Toraja bagi generasi milenial, generasi muda yang akan datang. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Randa Beatrix Bulo. Saya tamatan Universitas Hasanuddin, Fakultas Sastra Inggris. Dan waktu masuk pegawai tahun 1985, saya langsung diterima di kantor gubernur. 2 tahun lalu dipindahkan ke kantor pariwisata tingkat provinsi sebagai membidangi atau kepala seksi itu waktu karena golongan masih muda untuk pariwisata. Jadi saya termasuk pemerhati pariwisata dan juga pelaku pariwisata. Karena tahun 1995 sampai tahun 2000 saya jadi kepala dinas pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Sesudah itu kepala dinas sosial, dilanjutkan kepala badan koordinasi penanaman modal,
dan pensiun sebagai asisten 2 Kabupaten Toraja Utara. Wow, prestasinya sudah luar biasa ya. Sudah Ya. banyak menempati posisi-posisi Strategis. ya, Ya. utamanya bidang kebudayaan dan pariwisata Toraja, Ya. Tanah Toraja ya, Ya. dan Toraja Utara. Iya, wah luar biasa. Tetapi karena saya takut kepada Tuhan, saya juga seorang majelis gereja, maka saya tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sehingga ya saya kembali dengan pensiun sebagai petani. Dan bisa disaksikan adikku Erik, Iya. tanaman saya di sini ada 22 macam. Ada manggis, ada nangka, ada katapi, ada patikala, ada tarra, ada rambutan, macam-macam. Iya. Saya tidak membeli sayur-sayuran, saya tidak membeli buah-buahan karena saya menghasilkan. Tadi Juga saya punya museum. Karena museum ini adalah milik saya pribadi karena saya suka menyimpan barang-barang antik, barang-barang penyimpanan, barang-barang yang disimpan oleh orang tua-tua tempo dulu, 70 tahun yang lalu nenek saya simpan dan saya koleksi sehingga bisa jadi museum. Sebentar kita bisa lihat museum. boleh, itu mungkin akan jadi hal yang sangat menarik. Kita bisa melihat barang-barang antik yang mungkin warisan leluhur-leluhur Betul. zaman dahulu ya. Betul. Gitu loh, yang mungkin anak-anak sekarang generasi kayak saya nih, kayak kami ini milenial ini taunya yang udah modifikasi, Ya. yang udah modern Ini gitu masih kan. asli Ini masih semua. original ya. Wah, Ya. luar biasa. Masih asli. Ah. Nah, baik yang diminta Erik tentang Tanah Toraja. Tanah Toraja ini adalah salah satu wilayah di tengah Sulawesi, Sentral Sulawesi. Jadi dulu ada 2 gelar buat daerah wilayah di tengah-tengah Pulau Sulawesi, yaitu Toraja Tae dan Toraja Bare. Nah, Tanah Toraja ini termasuk Toraja Utara terdiri dari 32 wilayah adat. Wilayah adat ini masih dipertahankan sampai sekarang, ya. Namun pemerintahan baru sesudah reformasi dan saya tidak tahu persis tahun berapa itu mulai kecamatan lalu menjadi lurah Lembang. Tapi secara adat istiadat tetap 32 wilayah adat. Jadi wilayah adat Sadan, wilayah adat Balusu, wilayah adat Pangala, wilayah adat Tondon, Nanggala, Buntao, Makale, Sangala, Mengkendek, Ulusalu, Balepe, Tondon, Nanggala, Awan, Kura, pokoknya 32 wilayah adat. Dan wilayah tempo dulu adat, wilayah adat itu beda dengan kecamatan ya, Oma ya? Beda. Ya? Oh iya. Oke. Dalam situasi negara kita yang tercinta ini digalakkan kan ada aliansi adat. Iya, ada AMA dan saya juga sebagai pengurus dari wilayah Sadan dan wilayah Balusu. Lalu fungsi saya juga dalam budaya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Budaya Sulawesi Selatan. Itu ada SK dari Gubernur Profesor Dr. Amiruddin waktu beliau gubernur dan belum dicabut sampai hari ini. Ada 2 orang, satu Profesor Dr. Salombe, dosen saya dan saya sendiri. Tapi Profesor Dr. Salombe sudah meninggal. Jadi ya tinggal saya yang bisa membantu generasi-generasi muda kalau diperlukan. Jadi wilayah Tanah Toraja ini juga memiliki 4 kategori untuk gelar dari pimpinan atau toparenge. Ya. Dari wilayah 32 wilayah 32 tadi wilayah ya, ya. yaitu
Kalau bagian utara, Sa dan Balusu itu bergelar pimpinannya Puang, Toparenge dan Puang. Puang Parenge. Itu apakah sama ya? Sadam. Antara Puang dengan Parenge itu sama? Sama orangnya. Oh gitu. Ya, karena dulu dilantik juga sebagai Puang dan dipilih oleh pemerintahan Belanda dengan Saat itu, Indonesia sebelum merdeka sebagai Parenge. Iya, Dan iya, 32 Parenge ada di Tanah Toraja. Iya. Berdasarkan wilayah adat tadi ya? Iya. Oke. Lalu bagian selatan Sangala, Makale, Mengkendek juga bergelar Puang. Nanti bagian tengah Rantepal seperti Buntao, mulai di Sanggalangi, Tondon, Nanggala sampai di Pengala itu bergelar Siambe. Ya, jadi pimpinannya Siambe. Siambe. Ya. Tadi Puang. Siambe. Terus bagian Toraja Barat itu Makdika. Ya. Okay. Itu gelar. Dan dulu, tempo dulu waktu kami masih kecil, ya 70, 80, 100 tahun, 200 tahun yang lalu, berlaku itu strata. Ada strata sosial, ada 4. Strata yang pertama itu yang disebut Tanah Bulan. Itu golongan-golongan bangsawan, golongan Toparenge, orang kaya-kaya, orang yang punya daya pikir bagus. Memang juga mau sekolah, ada yang sekolah Belanda dulu. Terus berwibawa. Yang menentukan strata itu siapa? Pada saat itu, pada saat zaman dahulu itu, yang menentukan bahwa si A adalah strata. Saya kira otomatis itu dalam satu wilayah. Jadi ada strata golongan Tanah Bulan, bangsawan, Tanah Basi, strata kedua, strata ketiga Tanah Karurung, dan strata keempat Tanah Kokua. Tanah Bulan sama Tanah Basi hampir sama. Hampir sama ya? Ya. Tapi Tanah Karurung itu orang-orang Bulo Diapa, istilahnya petani, ya pengebun, peternak. Ya, kalau di Sadan itu namanya Tosandang. Tosandang. Dia bukan hamba syahaya, tetapi karena ekonominya mungkin minim, di bawah. Ya, golongan miskin, tidak cukup hidupnya. Dia membantu mungkin membantu Tanah Abasi dan Tanah Bulan untuk kerja. Nah, yang keempat Tanah Kokua memang hamba syahaya. Itu tempo dulu karena memang ada turunannya. Tapi hamba syahaya ini orang yang setia, yang taat kepada tuannya, pada golongan bangsawan, tapi dijamin hidupnya. Ya. Jadi misalnya diberikan kerbau, diberikan babi, dan dia piara, lalu tinggal merawat tuannya. Dan apabila kemudian hari mereka juga dibagi. Dibagi artinya diberikan warisan. Nah, tetap diberikan warisan juga ya. Tetap ditunjukkan sawah. Tetapi zaman sekarang sudah beralih. Ada pengikisan modernisasi ya. Apalagi ini adanya pandemi virus corona, saya lihat ya ada acara-acara, apakah itu rambut tukak, rambut solo yang sudah dipersingkat dan disederhanakan. Tapi itu juga relevan, saya kira. Kalau pendapat saya, Tanah Matahari Allah itu ada gambarnya dalam ukiran. Tanah Matahari Allah artinya tanah yang selalu disiram dengan cahaya matahari yang terang benderang seperti pagi yang indah ini. Itu terus menerus dari sononya sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai dunia kiamat. Amin. Dan pada malam hari itu yang disebut lilina, lepongan bulan. Lilina, tanah matahari Allah, lilina lepongan bulan. Artinya tanah ini dikelilingi dan disinari oleh cahaya bulan yang
terang benderang bulan purnama. Tetapi arti filosofinya bahwa orang Toraja dimanapun dia berada itu harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Jadi orang Toraja ini ya Pancasilais. Iya, betul. Iya. Sila ketiga. Jaga persatuan, kesatuan. Dan tahun 1905, ya sudah lebih 100 tahun yang lalu, kita sudah memperingati Injil masuk Toraja. IMT sudah dirayakan yang dibawa oleh Van Loosdrecht dari Belanda. Nah, 95% orang Toraja beragama Kristen, Nasrani. Ya. Walaupun adat istiadatnya tetap dipegang baik. Tapi sebelum agama Kristen masuk ke Toraja, itu apakah ada penganut agama lain ataukah memang animisme atau seperti apa? Iya. Agama animisme, tapi tidak dikatakan. Mereka juga punya Tuhan yang disembah, yang disebut Puang Hamatua. Ya. Puang Titanan Talu, Dao Tangan Alangi, Dao Masuanggana Batara, Puang Tirindu Batu Lalikan. Cuma karena mereka tidak sekolah, buta huruf, jadi dia tidak kasih nama. Oh iya. Nah, datang agama Kristen, Nasrani, itulah yang disebut. Ya, Agamanya. mungkin ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Tapi kalau agama leluhur di Toraja, itu dikasih masuk kategori agama Hindu menurut peraturan undang-undang Oh, jadi Republik Indonesia. agama leluhur orang Toraja itu versi undang-undang itu Hindu ya? Ya, Oh gitu. tidak masuk Katolik, tidak Ya. masuk Kristen, Protestan, tapi Lebih ke Hindu ya? Ya. Oh gitu. Oke. Ya. Kemudian Lalu Tanah Toraja ini mulai 1960 kalau saya tidak salah. Saya masih SMP karena saya tamat tahun 1965. Ya, 1960 itu sudah mulai dikenal oleh pariwisata, oleh turis mancanegara. ya. Karena Tanah Toraja, termasuk Toraja Utara ini, artinya kita seluruh Tanah Toraja punya 4 kriteria yang menjadi syarat andalan sampai Tanah Toraja menjadi objek pariwisata yang terkenal. Kenal Ya. saat itu ya. Ya, sampai hari Sampai hari ini. Pertama, alamnya yang indah. Dan lebih alami, natural ya. Ya, semuanya natural, Pak. Jadi ada gunungnya, ada hutannya, Gunung Sesion, Gunung Supai, Sungainya. sungai Sadan, sungai macam-macam, sungai Maulu, sungai macam-macam. Ada ini kebudayaannya, inilah adat istiadatnya, ada rambu solonya, ada rambu tukaknya. Ya, itu nanti akan kita bahas ke Ya. depan. Nah, keseniannya, Ya. tari-tariannya, musiknya Ya. yang sangat memukau. Dan tari-tarian itu ratusan jenisnya. Juga untuk rambu tukak, rambu solo dibedakan Tariannya ya. tariannya, musiknya. Tarian untuk rambu solo Ya. untuk upacara adat kedukaan dan upacara adat kegembiraan, misalnya perkawinan, lain juga. Iya. Lain musiknya, lain tariannya. Betul. Kemudian orang Toraja juga terkenal Ramatama. Ramatama ya mudah menolong dan orangnya cepat mau maju, cepat menyesuaikan diri. Ya. Tetapi juga memiliki kesabaran. Ya. Ya. Lalu ya dinamis juga dalam hidup. Suka juga kreatif.
banyak seniman-seniman di Toraja ini, anak-anak, orang-orang tua tempo dulu sampai anak muda sekarang. Kalau filosofi hidup orang Toraja itu apa ya Om ya, filosofinya kira-kira? Itulah misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Iya. Itu yang tanah matahari Allah lilik na lepungan bulan, termasuk itu filosofinya. Bahwa kita harus satu, ada musyawarah dan mufakat. Nah, kita singgung musyawarah, inilah fungsinya tongkonan. Nah, yang menarik juga turis tadi, andalan adatnya ya tongkonan, Iya. rumah adat sama lumbung. Yang Lumbung. ini lumbung, Yang sementara lumbung kita- padi, alang sura. Jadi saya mau ceritakan mengenai tongkonan. Fungsinya tongkonan ada bermacam-macam. Yang pertama, didiami keluarga. Ya, rumah, tempat keluarga, bersuami, beristri, dan beranak. Kemudian yang kedua, tempat musyawarah dan mufakat. Itu fungsi tongkonan. Ketiga, tempat upacara adat, rambu solo, rambu tuka. Rambu solo itu pesta adat kedukaan, dirapai. Kemudian pesta perkawinan dikapai, mak kapa atau rambu tuka. Dan ya ada reuni biasa 50 tahun atau 70 tahun sekali, itu namanya merok. Dipestakan rumah tongkonan itu. Kalau di Sadan, Palusu merok. Kalau di bagian tengah namanya Mangrara. Kalau di bagian Pangalak naik ke Gunung Sesian namanya Makbua. Sama semua tujuannya, maknanya, cuma apa yang dipersembahkan pada saat itu berbeda-beda. Dan waktu juga berbeda. Iya. Ada yang cuma beberapa hari, pesta gembira, selesai. Ada juga yang berbulan-bulan, oleh karena di situ ada latihan-latihan menari, Iya. latihan ya bertutur, menceritakan cerita-cerita leluhur, dan juga ada pertemuan-pertemuan jodoh. Iya. Ya, pada waktu misalnya pesta merok. Merok ya. Ya, karena di situ kita lihat itu Nih cewek-cewek yang cewek menari. cantik nih yang nari. Yang gitu ya. Terus lihat cowoknya kapan nih Oma? Yang cowoknya yang menonton. Yang lagi ini. Oh, yang menonton ya. Kalau Rambu Solo, cowok bertemu cewek untuk cari jodoh itu di Mak Dondi. Mak Dondi tahu. Mak Dondi itu mirip-mirip Mak Badung, tapi pada waktu Mak Nenek. Itu membersihkan kuburan leluhur-leluhur. Oh, itu di daerah Sesian. Luar biasa budaya Toraja ini. Waduh. Kita minum dulu Oma. Oh iya, Ya, iya. Oma minum teh mungkin. Oke, Ya. terima kasih. Saya minum kopi dulu. Itu singkat intermezzo tentang bagaimana wilayah Toraja dan sedikit mengenai fungsi tongkonan dan lain sebagainya. Kita akan lanjut sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali setelah kita minum kopi dan teh, Oma ya. Oke. Ya, mari.